Komisi Pemilihan Umum KPU menyatakan hasil tes kesehatan dari 3 pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden akan diserahkan oleh tim dokter RSPAD Gatot Subroto ke kantor KPU hari ini. Pihak RSPAD memastikan tes kesehatan seluruh bakal capres dan cawapres menggunakan standar yang sama. Tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden telah merampungkan tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menjalani tes kesehatan pada Sabtu 21 Oktober. Yang diikuti pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD sehari setelahnya pada Minggu 22 Oktober. Sementara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan terakhir yang menjalani tes kesehatan, yakni pada Kamis 26 Oktober 2023. Ada 16 jenis pemeriksaan yang harus dilalui oleh setiap pasangan calon baca pres dan bacawa pres peserta pemilu. Di antaranya MMPI atau Minnesota Multibasic Personality Inventory, pemeriksaan penyakit dalam selama 30 menit, bedah selama 20 menit, dan pemeriksaan neurologi. Tes kemudian dilanjutkan pemeriksaan kandungan atau ginekologi yang hanya dilakukan bagi baca pres dan bacawa pres perempuan. Selanjutnya juga ada wawancara psikiatri berupa mini ICD-10, DIP, dan MMI. Baca pres dan bacawa pres juga akan menjalani pemeriksaan mata dan THTKL, juga audiometri nada murni. Kemudian juga ada pemeriksaan jantung dan pembuluh darah, yaitu elektrokardiogram dan treadmill selama 45 menit, ekokardiografi, tes paru berupa spirometri, dan tes lain, juga tes radiologi toraks. Dilanjutkan tes MRI atau Magnetic Resonance Imaging, pengambilan sampel laboratorium, dan USG transvaginal. Ini peruntukan khusus bagi baca pres atau bacawa pres perempuan. Pemeriksaan penunjang lain juga akan dilakukan bergantung adanya indikasi. Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letjen Budi Sulistya memastikan pemeriksaan ketiga baca pres dan bacawa pres dilakukan oleh tim dokter yang sama dan standar pemeriksaan dipastikan sama, tidak dibeda-bedakan. Sama dengan yang lalu bahwa standar pemeriksaan, tim pemeriksa, alat pemeriksaan, semua diperlakukan sama. Sehingga hasilnya pun harus standar. Rangkaian pemeriksaan saya ulangi kembali, saya refresh antara 8 sampai 10 jam. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hashim Asyari menyebut hasil tes kesehatan dari 3 pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden akan diserahkan tim dokter RSPAD Gatot Subroto ke KPU pada Jumat 27 Oktober 2023. Rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap 3 bakal pasangan calon rencana hari Jumat besok, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 14 siang, akan disampaikan oleh tim pemeriksa kesehatan RSPAD Gatot Subroto kepada KPU yang akan dilakukan di kantor KPU. Pada pemeriksaan kesehatan bakal capres-cawapres, RSPAD Gatot Subroto melibatkan sekitar 50 dokter, termasuk psikolog yang bekerja secara profesional dan independen. Hasil tes kesehatan akan menjadi penentu pasangan capres dan cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV. Dari kantor KPU di kawasan Menteng, Jakarta, sudah siap dengan laporan langsungnya jurnalis Kompas TV Fetriska Ananda. Rizka, nantinya apakah hasil tes kesehatan yang diterima dari tim dokter akan langsung diumumkan ke publik oleh KPU? Ya, Paskalis, tentu saja hasil dari pengecekan kesehatan dari ketiga pasangan bakal calon presiden dan juga wakil presiden ini tidak dipublik atau tidak diberitahukan kepada publik karena ini mengenai terkait dengan data pribadi dari masing-masing ketiga pasangan calon. Nah, kalau misalkan kami dapatkan informasi bahwa siang ini memang akan ada penyerahan hasil pengecekan kesehatan dari ketiga pasangan calon ini dari tim dokter RSPAD Gatot Subroto kepada tim KPU, nanti akan diterima oleh Ketua KPU Hashim Asyari beserta dengan jajaran komisioner lainnya. Kalau misalkan kami dapatkan informasi, Pascal
Paskalis dan juga saudara, mekanisme dari penyerahan pengecekan hasil kesehatan ini nantinya tim dokter dari RSPAD akan menyerahkan hasil pengecekan kesehatan dari ketiga bakal pasangan calon presiden dan juga wakil presiden ini kepada KPU, dan kemudian nanti oleh KPU ini akan menjadi ataupun dibuat menjadi berita acara begitu untuk melengkapi terkait dengan dokumen-dokumen administratif dan juga hal-hal lainnya yang disertai ataupun melengkapi terkait dengan dokumen-dokumen dari para ketiga pasangan bakal calon ini. Namun memang seperti saya katakan tadi tidak dipublis ataupun tidak diberitahukan kepada masyarakat umum karena memang ini terkait dengan data pribadi ataupun rekam kesehatan dari masing-masing ketiga bakal calon. Nah, nanti setelah kemudian dari KPU ini membuat berita acara, nanti ini akan disampaikan ataupun akan diumumkan apapun sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan oleh KPU pada nanti tanggal 13 November, yakni akan diumumkan terkait dengan apakah ketiga pasangan bakal calon ini memenuhi prasyarat untuk mengikuti menjadi peserta ataupun kontestasi pemilu pada tahun 2024 nanti. Jadi memang ini rangkaian acaranya ataupun rangkaian dari pemilu ini masih panjang. Nanti setelah diumumkan pada tanggal 13 November nanti masih ada masa kampanye, masa debat dan juga masa tenang, sehingga memang nanti menjelang tanggal 14 Februari 2024 ini akan menjadi hari yang sama-sama kita tunggu, hari pencoblosan untuk memilih siapa nantinya yang akan menjadi pemimpin ataupun presiden dan juga wakil presiden kita ke depannya, Paskalis. Baik, terima kasih Fetriska Ananda. Kita akan nantikan nanti rencananya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan disampaikan untuk hasil tes kesehatannya. Terima kasih. Fetriska Ananda melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta.